Selamat siang, perkenalkan nama saya Selila Stalidate, NIM 220118165 dari kelas ke-11. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lupa, kejenuhan, dan transfer belajar. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu lupa dan belajar. Lupa ialah hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya kita pelajari. Penyebab lupa dan belajar. Lupa dalam konteks pembelajaran merupakan bagian integral dari proses itu sendiri. Artinya, terjadinya lupa sangat tergantung dengan kegiatan yang dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini, dijelaskan penyebab lupa. Pertama, lupa dapat terjadi karena hubungan konflik antara identitas informasi atau materi yang ada dalam sistem siswa. Yang kedua, lupa dapat terjadi pada seorang siswa karena adanya tekanan dari sistem yang telah ada, baik sengaja ataupun tidak. Yang ketiga, lupa dapat terjadi pada siswa karena perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Yang keempat, lupa dapat terjadi karena perubahan sikap minat siswa terhadap proses dan situasi belajar siswa tertentu. Yang kelima, lupa dapat terjadi karena materi pembelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dipahami siswa. Terakhir, lupa dapat terjadi karena perubahan pembelajaran. Setiap penyebab lupa dapat terjadi. Setiap kembali untuk mengurangi lupa adalah dengan cara meningkatkan Baswedan 1988 dan Anderson 1990 sebagai kiat yang dapat diterima siswa dalam meningkatkan daya ingat itu. Yang pertama, ekstra-berarti atau belajar. Artinya, upaya belajar yang melebihi batas penguasaan dasar atau materi tertentu. Yang kedua, extra study time, tambahan waktu belajar. Artinya, upaya penambahan antara waktu belajar atau penambahan aktivitas belajar. Yang ketiga, tingkat memori. Artinya, dia khusus memberikan alat penunjang mental untuk menceritakan informasi ke dalam siswa. Yang keempat, mengelompokkan. Artinya, menata ulang bentuk insiden materi menjadi kelompok-kelompok kecil yang dianggap ideologis dan arti kelompok siswa tersebut memiliki signifikan dan bakal yang sama dan sendiri. Yang kelima, latihan terbagi. Artinya, latihan berkumpul yang sudah dianggap tidak penting lagi siswa untuk belajar banyak secara berbesar di dalam waktu yang singkat. Yang keenam, siswa dianjurkan untuk mendaftar kata-kata yang harus diingat. Kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, kejenuhan belajar. Kejenuhan secara alfiah artinya kejenuhan adalah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi membuat apapun. Selain itu, jenuh juga dapat berarti bosan. Kejenuhan belajar ialah rentangan waktu tertentu yang digunakan untuk belajar tetapi tidak mendatangkan hasil. Faktor penyebab kejenuhan belajar menurut Muhyiddin Shah. Yang pertama, stagnasi pada variasi metode pembelajaran. Yang kedua, tidak didukung oleh lingkungan dalam iklim belajar. Yang ketiga, tidak adanya dukungan dari luar diri siswa. Yang keempat, adanya konflik dalam lingkungan belajar yang tidak cepat diselesaikan. Yang kelima, tidak adanya feedback positif dari aktivitas belajar sehingga menghadirkan kejenuhan. Yang keenam, keterpaksaan dalam aktivitas belajar. Cara mengatasi kejenuhan belajar. Yang pertama, melakukan istirahat dan mengonsumsi makanan, minuman yang cukup banyak. Yang kedua, mengubah atau penjadwalan kembali jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat. Yang ketiga, perubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi perubahan posisi meja tulis, lemari rak buku, alat-alat perlengkapan belajar, dan sebagainya, sampai memungkinkan siswa merasa berada di sebuah kamar baru yang menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, memberikan motivasi dan stimulus baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Yang kelima, siswa harus bekerja dan tidak menyerah atau tinggal diam dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi.
Kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu transfer belajar. Jenis transfer belajar yang pertama, transfer positif. Transfer positif dapat terjadi dalam diri seorang siswa apabila guru membantu untuk belajar dalam situasi tertentu yang mempermudah siswa tersebut belajar dalam situasi-situasi lainnya. Yang kedua, transfer negatif. Transfer negatif dapat dialami seorang siswa apabila ia belajar dalam situasi tertentu yang memiliki pengaruh merusak terhadap keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari dalam situasi-situasi lainnya. Yang ketiga, transfer vertikal. Transfer vertikal atau tegak lurus dapat terjadi dalam diri seseorang apabila pembelajaran yang telah dipelajari dalam situasi tertentu membantu siswa tersebut dalam menguasai pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi atau rumit. Yang keempat, transfer lateral. Transfer lateral atau ke arah samping dapat terjadi dalam diri seorang siswa apabila ia mampu menggunakan materi yang telah dipelajari untuk mempelajari materi yang sama kerumitannya dalam situasi-situasi yang lain. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.